Halo, halo, assalamualaikum. Salam Ustaz. Oh iya, Mas, boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Oh, nama saya Daniel Ustaz. Daniel, oke. Mas Daniel di mana? Di Ya, kota apa tinggalnya? saya saya di Bandung Ustaz. Oke, di Bandung. Nah, tadi siang, kalau tidak salah kan mengirimkan WhatsApp pada saya ya. Ya, Oke, betul saya Ustaz. mau bertanya nih Mas Daniel. Pertama kali lihat video saya kapan ya? Pertama kali itu saya lihat tuh Agustus Ustaz. Agustus tahun 2000. Agustus tahun 2020. Oke. Nah, terus waktu itu setelah melihat video saya langsung mengamalkan salawat atau bagaimana? Pertama sih kan ibu saya ngasih tahu Ustaz waktu itu ada channel nih katanya kan Heeh. lihat dulu katanya. Ya. Karena waktu itu saya lagi ada masalah Ustaz. Oke, saya lihat dulu. Saya nonton-nonton dulu semua gitu Ustaz ya. Saya Ya. belum langsung ngamalin Ustaz karena ada apa ya kayak aneh nggak mungkin aja gitu apa sih ada keajaiban ATM sendiri atau kayak gitu sih nggak yakin gitu. Iya, 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 iya. Makanya saya nonton dulu aja semua gitu Ustaz. Anak awal mula menonton video itu berarti masih ragu ya. Ragu, ragu. Oke. Nah, kemudian kapan mulai mencoba mengamalkannya? Waktu itu berapa ya seminggu kemudian Ustaz Oh, saya coba waktu itu ngamalin. mengamalkannya berapa banyak? Saya waktu itu langsung 15.000. Istiqomah setiap hari seperti itu atau gimana? Istiqomah tuh selama seminggu baru ada pertolongan Pak Ustadz. Waktu itu kan saya udah apa ya udah buntu gitu Pak Ustadz, minta Oke, tolong boleh teman diceritain dulu. Halo saudara Mas, ada. Mas Daniel, boleh ceritain waktu itu buntu masalahnya apa sih? Boleh tahu? Waktu itu sebenarnya masalahnya istri saya Pak Ustadz ya ikut ikut paket-paket kayak gitu, Paket apa tuh? paket arisan Pak Oh Ustadz. gitu, arisan terus? Ya arisan barang gitu karena Eh, mungkin tergiur sama barang yang murah. eh, Ya istri saya merekrut teman-temannya dulu yang terdekat selama ya, 1 tahun. Selama 1 tahun itu emang benar berjalan Pak Ustadz. ya. Nah, pas tahun kedua sama tahun ketiga udah mulai nggak benar tuh. Nggak benernya di mana? Wah, jadi barang-barang yang dijanjikan tidak tidak ada tepat waktu gitu Pak Ustadz, mundur gitu. Oh, nah terus? Nah, setelah tahun kedua itu udah barang tuh setengahnya baru keluar Pak Ustadz, dijanjikan 10 barang cuma 5 barang yang keluar tahun kedua. Nah pas tahun ketiga pas paket kurban full Pak Ustadz, tidak keluar sama sekali, orang kabur dan membawa Oke, uang lari saya 3 juta lebih dan nasabah. oke. Heeh. Nah, kemudian itu kan tadi masalahnya. Nah, terus Mas Ya. mengamalkan salawat 15.000 per hari, lalu keajaiban apa yang dirasakan seminggu pertama itu? Nah, waktu itu kan pas kejadian tuh lebaran aja ya Pak Ustadz. Nah pas saya nyusul ke rumahnya kan udah kabur tuh orangnya, udah rame lah gitu. Ya, Nah, saya nasabah yang ikut istri saya tuh udah neror juga kan kapan ini cair kapan itu kan ke rumah tuh saya bingung bosan emang udah gak ada orangnya udah kabur. ya. Saya minta tolong sama saudara sama orang-orang terdekat lah teman-teman saya nggak ada yang nolongin gitu bosan. Mhm. Sama seminggu itu saya ngelamun aja tuh udah minta tolong jadi nggak dapat, ya udah saya cobain aja sholawat yang bu saya kasih video di poster, ya udah saya coba amalin aja terus Mhm. istiqomah sama seminggu tuh 15.000 sama sholat malam, nah tahajud duha kayak gitu Pak Ustadz. Oke, terus? Saya cobain
saya nangis ya di kantor Pak Ustadz. Mungkin bos saya lihat, kasihan mungkin kan. Ya terus? Bos saya nanya kenapa nangis terus kan tiap hari. Saya ceritain aja kronologisnya begitu. Terus bos saya ya udah, kamu jangan nangis terus katanya. Saya kasih pinjam uang kamu 100 juta katanya uang saya. Dia kasih pinjam atau ngasih sih? Dia ngasih atau pinjam sih? Dia ngomongnya ngasih pinjam, cuman kamu nanti bayarnya kalau udah ada aja gitu. Jadi dia nggak ngasih tengah waktunya gitu bos saya tuh. Langsung cash 100 juta itu ditransfer ke rekening atau uang cash atau gimana? Dia transfer ke rekening ibu saya waktu itu karena kan takutnya nggak percaya sama saya katanya. Oke. Transfernya ke rekening ibu saya. Nah, Mas dengan bosnya itu memang ada kedekatan lebih apa namanya? Memang dekat banget sejak lama begitu? Oh enggak bos, malah bos saya kebilang cuek ya sama semua karyawan. Oh begitu. Nah, deket. Saya juga kerja di sini baru 3 tahun. Jadi itu juga jarang. apa ya? Kayak misalnya dia memberikan pertolongan itu apa ya? Seperti keajaiban banget ya? Nggak dirasa tidak mungkin rasanya begitu ya? Nggak mungkin, Ustaz. Makanya saya nggak berani minta tolong ke bos saya atau perusahaan karena mungkin karena sifatnya saya juga tahu gitu Ustaz. Makanya saya cari pertolongan ke teman dekat, ke saudara gitu kan. Karena mungkin mereka bisa nolong, ternyata orang yang nggak disangka nolong saya gitu kan. Oke. Nolongin saya gitu. Waktu itu boleh tahu Mas utangnya berapa banyak ya? Total tuh 320 juta Pak Ustaz. Nah sekarang udah lunas semua? Nah itu baru setengahnya Pak Ustaz. Oh baru setengahnya. Nah sekarang waktu Mas dapat pinjaman dari bos itu, apakah dipotong gaji? Cara pembayarannya atau bagaimana? Atau misalnya Mas iuran berbulan atau gimana? Enggak dipotong sama sekali Pak Ustaz. Pokoknya bos saya bilang kalau kamu punya uang kembaliin, udah gitu aja, nggak ada apa-apa lagi. Padahal punya uangnya entah 10 tahun atau 20 tahun lagi belum tentu tahu kan gitu ya. Oh, belum tuh Pak Ustaz, saya juga bingung. Oke. Nah, kemudian apalagi keajaiban yang lain yang Mas rasakan selain daripada mendapatkan 100 juta ini? Apa ya, mungkin kemudahan saya dikasih rezeki ya Ustaz, selalu ada terus kan. Saya gajinya nggak terlalu besar Pak Ustaz. Ya. Di UMR lah. Nah, jadi karena kan banyak yang nagih ya Pak Ustaz, tiap hari lah mungkin yang nagih itu. Tiap bulannya saya selalu sisihkan gaji saya tuh untuk menyicil gitu Pak Ustaz. Ya. Dan untuk makan pun ibaratnya apa ya, pas-pasan sekarang Pak Ustaz, malah kurang gitu. Kadang saya puasa tuh Senin Kamis tuh untuk ya tadinya ngirit juga gitu Pak Ustaz. Oke, berarti Mas dari awal mula mengenal salawat mengamalkan 15.000 itu sampai sekarang masih tetap istiqomah? Kalau untuk mengamalkan saya sekarang nggak dihitung Pak Ustaz, karena merasa saya harus ditarget itu sehari 15.000 gitu kan. Jadi kalau saya kurang tuh saya belum berapa ribu lagi gitu. Jadi kayaknya lebih enaknya saya nggak ditarget aja. Pokoknya kalau lagi ada senggang saya amalin, di jalan amalin, itu aja Pak Ustaz. Ya. Oke. Waktu mendapatkan uang 100 juta itu apa respon Ibu ketika mendapatkan itu? Ibu surprise atau kaget atau gimana? Ibu saya malah, ini beneran katanya, bosnya ngasih. Ya bener, tinggal dicek aja di ATM-nya, kan saya nggak pegang ATM-nya, ibu saya pegang. Kayak ibu saya nggak percaya juga, malah saya juga yang kerja di situ nggak percaya, apalagi ibu saya gitu kan, karena kelakuan sifat bos saya nggak mungkin gitu Pak Ustaz. Oke. Mas bilang kalau inilah keajaiban salawat itu. Dulu kan ibu yang nyuruh saya salawat, sekarang masa ibu nggak percaya keajaiban salawat? Nggak bilang gitu. Nah, saya nggak bilang salawatnya Pak Ustaz, cuma saya bilang lagi apa ya, nggak ngomong kayak ini nih keajaiban, enggak. Saya bilang saya lagi salawat aja gitu sama ibu saya. Kata ibu saya terusin aja terus katanya, jangan putus. Ibu juga sekarang suka salawat katanya. Oke. Iya. Nah berarti ibu nggak tahu kalau Mas ngamalin salawat? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke.
Kalau istrinya sendiri gimana? Ikut mengamalkan juga? Oh, istri saya ikut juga Pak Ustadz. Dulu emang pas pertama awal-awal sih saya dihitung juga istri saya Pak Ustadz 15.000 target. Ya. Cuman kesini-kesininya karena apa ya, mungkin ada kegiatan apa di rumah, ngurus anak kecil ya Pak Ustadz. Jadi nggak terlalu fokus untuk 15.000 atau gitu. Sekarang ya nggak dihitung juga Pak Ustadz. Oke, tadi Mas bilang ada banyak pertolongan-pertolongan Allah yang kecil-kecil itu, boleh diceritain nggak? Contohnya kayak gimana misalnya? Nah, waktu itu kan Pak Ustadz, anak saya kan punya anak umur 4 tahun nih, saya di rumah. Ya. Kan rumahnya tuh jajannya nggak kuat Pak Ustadz, kalau ada apa sih tukang jualan yang lewat tuh selalu dipanggil gitu Pak Ustadz. Terus? Pengen ini pengen itu kan, aduh, anak saya kan waktu itu pengen roti yang harga 14.000, saya sampai nangis Pak Ustadz karena nggak kebeli gitu Pak. Terus gimana? Akhirnya gimana? Malah anak saya kurung dalam rumah sama istri saya Pak Ustadz, sampai nangis berdua gitu. Sampai saya, ya saya apa ya, sholat malam gitu, kalau Allah minta, ya Allah berikanlah hamba uang gitu ya Allah, karena tidak punya uang sama sekali waktu itu. Terus nah, ajaibnya apa ya, 2 hari kemudian ATM istri saya terisi sendiri Pak Ustadz. Berapa banyak? 350.000 Pak Ustadz waktu itu. Itu taunya dari mana? Apa memang sengaja ngecek ATM atau ada SMS masuk atau gimana? Iya, saya ngecek ATM tiap minggu Pak Ustadz. Oh gitu. karena pengen apa, ada keajaiban gitu kan, saya ngecek tiap hari Minggu. Nah, waktu hari Minggu itu benar-benar muncul Pak Ustadz. Tapi sampai sekarang, setelah beberapa lama kejadian itu berlalu, sampai sekarang ada nggak yang konfirmasi bahwa dia transfer uang sejumlah itu? Oh, nggak ada Pak Ustadz. Oh, memang itu berarti... Waktu itu saya nunggu waktu pas muncul uang itu saya nggak pakai selama seminggu Pak Ustadz, karena takut ada yang nelfon dari pihak bank. Saya tunggu aja seminggu. Oh begitu. Saya cek juga nggak ada ya Pak Ustadz, saya nggak mau pakai uang orang lain, takutnya orang lain salah transfer kan, makanya saya tunggu aja seminggu waktu itu. Iya. Nah berarti kan Mas sudah bisa membuktikan sendiri kan, awal mulanya lihat video saya ada orang yang ATM-nya terisi sendiri, tetapi setelah mengalami sendiri mungkin semakin kuat yakinnya gitu ya? Ya Pak Ustadz, saya semakin yakin bahwa Allah itu emang ada gitu. Oke. Kalau keajaiban-keajaiban yang lain lagi apa lagi? Cuma itu? Waktu ya gitu Pak Ustadz, mungkin kan karena saya selalu kekurangan tiap bulannya untuk makan Pak Ustadz. Selalu ada aja waktu itu. Waktu akhir bulan kemarin tuh, saya kan waktu itu anak saya pengen kue ulang tahun Pak Ustadz. Pengen dirayain gitu kan, saya nggak pernah rayain, pengen kue tar gitu. Ya, terus? Tau-taunya teman saya nyuruh jualin mobil gitu Pak Ustadz, karena teman saya tuh jual mobil tuh udah 4 bulan nggak laku-laku. Terus gimana? Pasti ingin bantuin katanya. Seminggu kemudian saya jualin laku Pak Ustadz. Makanya saya Mas jualinya lewat apa? Dipromosikan di Facebook atau dari mulut ke mulut? Di Facebook Pak Ustadz. Oke, terus ada yang nawar? Ada Pak Ustadz, ada yang nawar. Oke, dari penjualan mobil itu Mas dapat bonus berapa? Saya dikasih 500.000 Pak Ustadz. Masya Allah. Luar biasa ya. Iya. Oke. Iya Pak Ustadz, luar biasa sekali. Oke. Ada pesan-pesan dari Mas Daniel kepada teman-teman yang menyaksikan video ini? Pesan-pesan saya sama orang-orang yang apa ya, jangan putus asa mungkin Pak Ustadz ya. Allah tuh selalu ada di saat kita butuh gitu. Walaupun mungkin apa menurut kita, ya Allah kok begini gitu kan, ya Allah itu kayaknya mau ngasih jalan untuk kita yang lebih baik gitu mungkin Pak Ustadz. Dengan caranya aja mungkin Allah nolong kita. Bukan dengan keinginan kita mungkin Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Daniel sudah bersedia diwawancara pada kesempatan kali ini. Saya titip salam sama ibunya ya. Oh iya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.